Tung agama Hindu dan pernik budaya Bali. Betul? Kenapa umat Islam tidak ada yang protes? Gedung DPR, gedungnya semua nama-nama ruangan di sana bahasa Sanskerta, bukan bahasa Arab. Agama mayoritas di Indonesia, tidak ada yang protes ulama kecuali saya. Subhanallah, sudah hilang struktur Islam dari masyarakat kita. Kita Islam hanya di masjid, di luar sudah mulai liar. Betul ya Pak? Letakkan HP di WC 2 menit hilang, bukan hilang, diambil orang, lupa mengembalikan. Setelah dihancurkan struktur berpikir kita, tanah kita mereka kuasai, ekonomi kita sudah hancur, budaya kita sudah diacak, baru muncul Al-Quran. Buka Al-Quran surat 2 ayat 105 dan 109, endingnya di sini. Langsung saya mau pulang ini ya, silakan langsung baca, kasih mic, langsung terjemahan surat 2 105 109, langsung cepat cari. Ada terjemahannya kan? Iya cepat. Iya langsung terjemahan. Surat 2 105 109. Langsung. Udah. Orang-orang yang kafir dan ahli kitab dan orang-orang yang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu. Coba dengar Pak, orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani dan orang-orang kafir Hindu, Buddha, Konghucu, ateis, komunis tidak menginginkan diturunkan kebaikan kepadamu. Coba lihat resmi pernyataan Allah ini. Indonesia bukan dikepung, bukan terkepung, sengaja dikepung. Begitu ekonomi kita tumbuh 7% zaman Pak Harto, jatuhkan Pak Harto, sekarang bertahan cuma di angka 5,0. Subhanallah. Ayat 109 langsung 109. Ini puncaknya hari ini, endingnya di sini hari ini. Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman, mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman. Apa yang murtadkan? Mayoritas Yahudi dan Nasrani ahlul kitab, kata Allah, ingin mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah beriman karena kedengkian mereka karena Islam agama yang hak dan adil. Pak, saya bawa data ini. Yang pertama akan dihancurkan suku Sunda karena terbesar. Sudah selesai, saya sudah masuk ke sini Pak. Lembah Karmel, salah satu gedung lembaga pendidikan kaderisasi agama Kristen terbesar, 200 hektar. Lembah Karmel 7 km sebelum Cianjur. 10 tahun lalu sudah masuk. Ini gerejanya Pak, 2 kali gereja katedral, 7 km sebelah kiri sebelum Cianjur. Ribuan orang muslim sudah dimurtadkan. Saya masuk ke sana, sekuritinya namanya Deden. Badeka mana Pak? Abdi mah badeka luhur, sorangan tilu urang kan itu. Bapak masa ngerti saya ke bahasa Sunda, ngerti? Keterlaluan di Bandung nggak ngerti Sunda tuh. Bapak masa abdi mah situ orang, mendengar situ orang dikiranya pendeta langsung masuk. Tapi saya pakai bahasa Sunda tuh, walaupun saya orang Batak. Nih, lihat nih patung penyembahan Yesus Kristus seperti dipatikan. Kemudian ini patung Bunda Maria, besarnya 2 kali gereja katedral. Mereka bangun di atas 200 hektar, sudah selesai sejak 10 tahun yang lalu. Umat Islam cicing wae di dia. Ini hati-hati Pak. Sunda terbesar di dunia, Jawa Barat Islam terbanyak dari 34 provinsi. Mereka berani membangun pusat Katolik terbesar di Asia. Makanya harusnya saya butuh bicara dengan Kang Aher, bicara dengan Agim. Mudah-mudahan Agim bisa ketemu dengan saya nanti Masjid Al-Hidayah. Coba ada punya akses sama Agim nggak? Supaya Agim berdakwah di Bandung ini terus-menerus mengangkat ini. Ini mengerikan loh Bu. Besoknya hari Ahad saya sampai ke Ciranjang. Di Ciranjang sudah selesai 7 gereja baru. Ciranjang, Cianjur. Saya tanya, teh badeka mana tuh teh? Badeka gereja? Teteh mah Kristen. Udah nggak malu yang masuk ke sana. Saya tanya,
kok bisa rame-rame orang Sunda masuk Kristen, Cianjur, Cipanas, Sukabumi? Jawabnya, rupanya orang koas dari UGI dan Atmajaya kedokteran, obatnya disuntik, akidah digoyang. Contoh, Bengkulu Utara, masuk mereka, Pak sudah lama susah, udah berdoa, sudah kepada siapa? Kepada Allah. Apa kata pendeta? Mulai nanti tolong berdoa ya atas nama Yesus, tapi yang kencang supaya Tuhan Yesus dengar. Rupanya Tuhannya budek, harus kencang. Begitu yang satu minta, ya Allah ya Tuhan Yesus beri kami sepeda, pupuk, segala macam. Udah di belakang dicatat diam-diam sama tokoh agama mereka. Yang satu minta supermi, beras, ikan asin, ya tuh catat. Pak Suparjo ini, Pak Asep ini. Paginya berdoa, sorenya diantar. Yang minta sepeda, ikan asin, supermi, beras, semua dikasih. Apa kata pendetanya? Pak, udah berapa lama Bapak berdoa? Oh, abdi mah berdoa sudah puluhan tahun atau ada dikabulkan sama Allah? Tidak. Tadi Bapak berdoa dikabulkan sore. Bapak berdoa kepada siapa? Kepada Yesus. Yang benar siapa? Tuhan Allah atau Tuhan Yesus? Tuhan Yesus satu, Bu. Kenapa langsung dikabulkan atau diantar ke dia? Murtad satu desa. Bukan ini hati-hati Pak. Jawa Barat, Interland Jakarta, siapa yang ingin menguasai Indonesia harus menguasai Pulau Jawa. Siapa yang ingin menguasai Pulau Jawa harus menguasai Jakarta. Siapa yang ingin menguasai Jakarta, kuasai Jawa Barat. Target mereka habisi Sunda 5-10 tahun ke depan. Sudah selesai. Pusat Katolik terbesar di Asia, namanya Lembah Karmel. Yang kedua, waktu masih ada? Saya pegel loh, 1,5 sudah, 1 jam setengah. Kedua, hati-hati Pak, nih data saya bawa. Sudah mereka sebarkan kemana-mana. Ini dilempar, dibuang di masjid-masjid di Jakarta. Saya berdialog dengan tokoh mereka. Nih, lihat ini. Mereka sebar, jangan aku tertipu Tuhanku. Maaf, mereka anggap, maaf ya Bu, jangan tersinggung, jangan bilang saya porno ya. Mereka anggap orang Islam yang mencium Hajarul Aswad itu sama dengan mencium kelamin wanita katanya. Begitu kejinya tuduhan mereka terhadap kita. Yang keempat, saya dialog dengan kawan-kawan dari sekte Kristen. Mereka bedakan gratis ribuan seperti ini. Apa ini? Apakah Alkitab hanya buku biasa? Mereka sebarkan ke anak-anak Islam. Mereka angkat beberapa ayat dari sini dan mereka ambil ayat-ayat Quran. Yang kelima, hati-hati, di toko-toko sudah mereka sebarkan. Apa itu Bu? Buku saya temukan di salah satu toko besar di Indonesia. Ini beredar sudah Pak. Ini menghancurkan sekali. Apa judul bukunya? Bapak lihat ini. Apa ini? Al-Quran, buku yang menyesatkan. Mereka sebar ini di toko-toko buku mereka. Harganya 70.000. Mereka beli oleh sekte agama mereka lempar ke pasar loak, dijual 5.000 agar anak muslim membaca ini. Al-Quran, buku yang menyesatkan. Mau bilang apa Bunda sekarang? Tapi jangan dibaca ya, berbahaya. Ini sekadar contoh aja ya Bu. Udah? Oke ya. Ini mengerikan ke depan. Yang keempat, siapa target mereka? Saya buru-buru ya, nanti habis Lebaran kita sambung lagi. Strategi menghadapi pemurtadan di Jawa Barat. Ini baru strategi penghancuran Islam di Indonesia. Kita bahas nanti setelah Lebaran. Insya baru kita bikin kajian khusus di sini. Ayat-ayat Al-Quran yang kita angkat untuk menjelaskan bahwa Yesus bukan Tuhan. Nanti kita bikin satu kajian di sini. Tapi nggak cukup 2 jam, minimal 3 jam. Habis Lebaran, insya Allah. Siap? Karena saya Pak dialog dengan penginjil, karena maaf saya lebih hafal Injil daripada pendeta. Datang menghadap saya kemarin 2 penginjil. Saya katakan, kamu yang bertanya atau saya jelaskan tentang Islam? Saya jelaskan Islam, siapa Yesus, siapa Allah, siapa Rasulullah, siapa Muhammad. Setelah 2 jam Pak, maaf, saya sudah menjelaskan Islam, Kristen, pendekatan Al-Quran dan Injil. Sudah cukup penjelasan saya. Apa kata penginjil? Tidak cukup Pak, terus sempurna. Kalau begitu mau masuk Islam? Iya, masuk Islam Pak. Tapi suaminya nggak masuk Islam. Begitu saya syahadatkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menangis sejadi-jadinya. Apa dia bilang? Pak, apa dosa saya selama Kristen diampuni Allah? Insya Allah. Sebanyak pasir di pantai, kalau masuk Islam kembali 0. Sementara semua kebaikan kamu dalam Kristen dinilai amal soleh, sorga. Seandainya kamu besok masuk Islam, seandainya besok kamu meninggal, hari ini sudah saya Islamkan, insya Allah sorga. Tapi jangan meninggal dulu lah, saya bilang.
Suaminya belum mau ikut. Suaminya orang Kristen juga, penginjil. Saya tanya, Mas mau ikut Islam? Enggak Pak, saya butuh 2 minggu lagi dialog dengan Bapak. Boleh? Saya panggil yang punya rumah. Bu, boleh nggak kasih kesempatan 5-10 menit diskusi dengan istrinya di samping kolam renang? Mungkin dengan diskusi mau masuk Islam. Atau silakan masuk ke kamar dulu berdua, bicara hati ke hati agar saya iman. Karena risikonya begini loh Mas, saya bilang sama suaminya. Istrinya sudah masuk Islam, suaminya nggak mau. Karena istri Mas sudah Islam, dalam Islam haram melakukan hubungan seks karena sudah beda agama. Apa dia bilang? Oh kami juga penginjil gitu Pak, kalau beda agama haram melakukan hubungan seks. Ya bagus. Terus Mas kapan Islam? Kalau sampai besok pagi tidak masuk Islam, neraka jahanam. Yang namanya orang Batak kan ngomong apa adanya kan, sakarepe dhewe. Nggih? Ya sudah. Apa dia bilang? Mas bisa nggak masuk ke kamar dulu, bicara hati ke hati di kamar, mungkin tertarik masuk Islam. Subhanallah Pak, izinkan saya berdoa katanya. Ini rame, yang hadir itu banyak dari komunitas high class. Berdoa dia Pak, lama sekali, udah tengah 11, dimulai dialog tengah 9 di Jakarta Selatan. Di akhir doanya saya lihat keluar air mata, dia menangis. Saya nggak tahu kenapa menangis, apakah pamitan sama Yesus, wallahu alam. Begitu habis menangis dia berhenti berdoa, dia lirik istrinya, dia senyum, tapi air mata masih keluar. Saya biarkan diam dulu, dihapusnya air mata. Gimana Mas, saya Islamkan sekarang? Islam saya sekarang Pak. Subhanallah, hitungan 2 jam 2 penginjil itu masuk Islam. Bapak tahu nggak kenapa saya motivasi rajin saya mengislamkan orang? Karena saya termotivasi, ada hadis, orang yang mengislamkan seseorang dari agama apa saja kata Rasulullah, pahalanya sama dengan langit dan bumi beserta isinya. Makanya saya jadikan motivasi itu. Lebih bagus saya mengislamkan 1 orang penginjil daripada diberikan uang cash 6 triliun. Uang 6 triliun belum tentu membuat saya masuk surga. Tapi kalau saya mengislamkan 1 orang, pahalanya sama dengan langit dan bumi beserta isinya. Motivasi kedua, kenapa rajin saya berdakwah kepada mereka? Karena ustadz kita berdakwah di masjid tidak pernah keluar. Padahal Rasul yang kita imani menyampaikan Al-Quran kepada orang-orang kafir. Lihat Raja Najasyi, Raja Ethiopia yang Kristen, Rasul mengirim surat ke sana, Allah takdirkan masuk Islam. Ustadz kita hanya di gereja, di radio, ustadz kita ceramah di masjid, tapi berani nggak datang ke gereja. Datangi mereka, sampaikan Islam. Saya kalau bertemu orang di Jakarta Nasrani, orang Batak, saya langsung jujur, di taksi Pak begitu, malam tahun baru 3 tahun yang lalu. Begitu saya naik taksi, saya lihat orang Batak, kalau nggak silap si Hombing atau apa itu. Loh, orang Batak ya Pak? Iya, saya juga Batak. Dilihatnya saya dari jauh. Apa dia bilang bahasa Batak? Edak suman hamuh bereng halak Batak dah katanya. Tahu artinya itu Pak? Enggak ya, sudah pulang aja dulu lah. Saya bilang apa? Enggak pantas kamu kulihat orang Batak. Iya, saya ketemu orang, tapi maaf saya Muslim. Saya bilang langsung, Lai mohon maaf, sudah pernah baca Quran? Oh enggak, kenapa? Orang tua saya Kristen. Siapa Yesus dalam pandangan Anda sebagai Tuhan? Ada dalilnya enggak? Buka Yohanes 17:3. Bawa enggak Injil ini? Enggak bawa ya? Yohanes 17:3 berbunyi, inilah hidup yang kekal, mengenal satu-satunya Allah yang Esa, mengenal Yesus Kristus adalah utusan Allah. Berarti not God. Yesus sama dengan Isa Al-Masih. Betul kan? Ya? Dalam dakwah kita, kalau ke Islam enggak, Yesus itu bukan Isa sebenarnya. Kita bilang Isa, mereka bilang Yesus. Kita bilang Ibrahim, mereka Abraham. Kita bilang Yusuf, mereka Yosef. Kita Daud, mereka David. Kita Abdurrahman, mereka Doraemon. Macam-macam gitu ya. Subhanallah, itu yang harus diganti. 2 jam atas izin Allah mereka masuk Islam. Jadi kesimpulan hari ini sahabatku, pemurtatan sudah merajalela, Bandung sudah target, Sunda sudah dikepung. Tapi apa yang kita lakukan? Hanya satu kesimpulan hari buat saudara-saudara. Apa itu? Target mereka hanya satu, agar kita bahagian dari mereka. Kesimpulan sederhana malam ini, siang ini Bu, kenapa mereka gigih memurtadkan kita, menghancurkan generasi muda? Kesimpulan hari ini, agar kita bahagian dari mereka. Cara minum, cara makan, cara pesta, cara hidup sekarang hampir sama dengan mereka. Malam tahun baru kita kembang api di Bandung kayak kesetanan, orang di Singapura juga kayak setan. Di Bandung kadang orang hamil berzina, mereka juga berzina. Apa bedanya sekarang? Mulai hari ini berubahlah, jadilah Islam yang benar, bukan Islam yang ikut-ikutan. Saya kira ada tanya jawabnya Bunda. Kita buka session tanya jawab, tapi pakai syarat.
One man one question, satu orang untuk pertanyaan, lebih dari satu dikenakan tarif. Silakan. Ada pertanyaan, langsung to the point. Barangkali dari jamaah Ikhwan ada yang ditanyakan, langsung bertanya Pak. Ada yang bertanya? Langsung Pak, to the point. Nama, status. Nama Nofri, sudah menikah. Saya ingin bertanya, menurut Ustadz, apakah Yesus itu mati atau diangkat? Saya jawab, udah? Ya. Bukan menurut saya, menurut Quran. Al-Quran, ya. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka bukan membunuhnya dan bukan menyalibnya, melainkan dimiripkan dengan dia, diangkat sampai hari kiamat, jelang kiamat diturunkan sebagai hakim yang adil. Itu berdasarkan nas Al-Quran. Jadi umat Islam haram meyakini Yesus disalib. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka tidak membunuh dan tidak menyalibnya. Di surat 4, di surat 5, nanti saya tunjukkan bulan depan kalau sini lagi, ya. Makanya di surat 5 ayat 72, Bapak catat ya. Makanya di surat 5 ayat 72 kita, 72 73 surah Al-Maidah, Allah ponis mereka. Laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Kafirlah orang mengatakan Isa al-Masih putra Maryam adalah Allah. Kafir, mereka finnar khalidina fiha abada, selama-lamanya. Jadi kalau murtad neraka jahanam, nggak ada ampun. Hati-hati ya, tolong Bu doktrin Ibu. Sekali kamu murtad neraka jahanam. Oke, pertanyaan kedua, silakan. Akhwat, ya silakan, tolong antum sana, yang merah, PDIP, merah. Tuh kanan. Baru sana Demokrat. Ini dulu, PDI baru Demokrat ya. Nama, status. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung pertanyaan. Pengen bertanya, kalau tadinya Muslim, kemudian dia murtad, terus masuk Islam lagi. Boleh atau enggak gitu? Ya, apakah tobatnya diterima sama Baik, Allah? saya jawab. Berdasarkan Al-Quran, surat 4, 137 atau 157. Innalladzina amanu, thumma kafaru, thumma amanu. Boleh. Orang kafir, kemudian Muslim, kemudian kafir masuk Islam dibolehkan. Contoh siapa? Laksamana Sudomu. Dia Muslim orang Malang, murtad nikah dengan berpangkat mayor, murtad Kristen, masuk Islam insya Allah, tapi harus tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang tidak boleh Islam masuk Kristen, masuk Islam, Kristen lagi, Muslim lagi, sumazdadu kufran, kekafiran bertambah kekafirannya, neraka jahanam khalidina fiha abada. Tapi kalau dia Islam masuk Kristen kembali masuk Islam karena sadar dan disadarkan, asal tubu ilallahi taubatan nasuha, insya Allah bisa. Tapi jangan ini alasan bunda nanti murtad masuk Islam lagi, takutnya belum masuk Islam lagi sudah mati. Pertanyaan dari Demokrat, silakan. Kasih mic. Anda jangan berdiri, lari. Supaya cepat, waktu kita terbatas. Umi, bukunya mana? Di depan sana, di tangga. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya gimana sikap kita kepada teman yang murtad tapi kita satu lingkungan gitu aja. Bagus. Terima kasih. Satu, memberikan nasihat. Kedua, mendoakan, tidak mau jauhi dia, tinggalkan mereka. Kalau dalam Islam orang murtad dan dimurtadkan, dinasihati kata Rasulullah, tidak mau Islam pancung. Tapi karena negara kita tidak negara Islam, kita tidak boleh melakukan itu. Makanya orang kafir tidak suka lihat Saudi, Qatar, Dubai, Bahrain, Afghanistan. Di sana kalau kepergok misi Katolik, pastor pendeta memurtadkan orang Muslim, nasihati mereka. Muslim all dead, masuk Islam kamu atau mati. Kalau nggak mau pancung, itu hadis. Karena negara kita bukan negara Islam, nggak boleh personality memancung mereka. Tapi murtadnya nasihati, nggak mau masuk Islam sudah jauhi. Seperti orang Medan kan, kampungnya bapak ini, Nur Abni Oktavia, itu orang Padang, lahir besar di Medan, nikah sama Hendri Syahaan, diusir dari Medan ke Jakarta. Ya betul, murtad masuk Islam. Saya dengar kembali lagi dia, udah masuk Islam dia Bu, kembali Kristen saya dengar, udah stop, biarkan dia, udah neraka. Udah, ada satu lagi. Oh ya, silakan bapak, cepat mas, cepat lari cari ya, lari. Karena waktu kita sempit ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kebetulan saya punya saudara mau dilamar sama orang Batak Pak, Siahaan. Terus dia masuk Islam. Tapi saya jadi curiga, gimana Pak? Oh bikin, bagus pertanyaan bapak. Kalau ada keluarga bapak mau dilamar, laki-laki atau perempuan, bikin surat pernyataan di atas materai 6.000 isinya.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Tupak Parlowan Siahaan, bersiap masuk Islam menikahi wanita Sunda bernama apa? Sabariah binti Asep misalnya. Jika saya kembali ke agama lama saya, satu, semua harta yang didapatkan pernikahan jatuh ke istri saya. Kedua, saya tidak dibenarkan mengajak, membujuk, mempengaruhi anak dan istri saya ikut agama lama saya. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat tanpa di bawah tekanan dari pihak manapun. Tupak Perlindungan Siahaan. Kalau dia betul-betul ikhlas masuk Islam, dia pasti ikhlas tanda tangan. Kalau tidak, pasti takut. Kalau takut berarti pernikahan tidak berlangsung. Selesai. Bikin seperti itu, Pak. Kalaupun dia kembali masuk Kristen, silakan. Ada 2 poin. Satu, semua harta pernikahan selama pernikahan jatuh ke tangan anak istri. Kedua, dia tidak boleh mengajak, membujuk, apalagi di bawah tekanan istri anak ikut agama lamanya. Selesai. Kembali kau Kristen, kembali. Anak istri kita sudah diselamatkan, harta sudah kita ambil. Itu cerdas orang Islam seperti. Jangan blow on atuh. Ya, satu lagi, yang mana Pak? Kasih cepat. Bapak pernah ikut pengajian saya ya di Jakarta. Ya. Di mana dulu? Di Al-Azhar benar. Al-Azhar kan? Iya, wajah Bapak kelihatan. Untuk kasus... Bapak rumah di Bandung? Di Bandung. Iya, kelihatan wajah pernah Pak. Saya sangat sensitif melihat wajah orang. Iya, pertanyaan Pak. Untuk kasus di Jakarta, karena banyak ustadz-ustadz yang tahu agama dan tahu mengerti Quran tapi tetap mengingkari Al-Maidah 51, gimana hukumnya? Tapi tetap mengingkari Al-Maidah 51. Al-Maidah hukumnya munafik, matinya mati fasik, tempatnya neraka jahanam. Satu, jangan dengar dakwahnya, jangan baca tulisannya, jangan sosialisasikan pendapatnya. Jelas surat 4 138 sampai 140. Yang orang munafik adalah orang yang memilih kafir sebagai pemimpin, meninggalkan orang mukmin. Mereka meninggalnya fasik, tempatnya neraka jahanam, disebut munafik. Al-Quran surat 4 138 sampai 140. Selesai. Jangan sholatkan dia. Al-Quran surat 9 ayat 84. Jangan doakan dia 70 kali pun Muhammad engkau mendoakannya, tidak akan kuampuni. Al-Quran surat 9 ayat 80. Selesai. Kita bahas tahun depan insyaallah. Jelas? Baik, saya kira cukup sekian. Nasi padangnya sudah ada ya. Ibu-ibu, tolong bantu saya berdakwah ke pedalaman untuk biaya segala macam operasional. Saya bawa 4 judul buku yang sangat bagus. 1, ini wajib dimiliki, cuma ada 70, nggak cuma kita bawa ini. Ada sekitar 70 saya bawa ini. Jaga agamamu, jangan sampai murtad tanpa sadar. Ini 1000 lebih sudah laku saya bawa. Bapak kalau nggak punya uang, ngutang sama teman, jangan sama saya tim piatu, betul? Yang kedua, saya orang Batak, sudah Batak dikibuli lagi. Ini buku terbanyak laris dan bagus untuk dibaca. Jadikan hadiah terbaik bukan buat saudara kita agar anak terhindar dari kemurtatan. Penulis ini pakar Quran Pak, anggota MUI Saudi Arabia, Dr. Fauzan. Kedua, tolong maaf, Ahmadiyah terbesar sekarang merajalela di Bandung dan Jawa Barat. Saya sering tabligh akbar di Sukabumi, Cianjur, di Bandung belum. Ahmadiyah Syiah berkembang pesat di Jawa Barat, melebihi provinsi lain di Indonesia. Mungkin karena orang Sunda terlalu baik, mereka masuknya gampang. Intisari akidah ahli sunnah wal jamaah, untuk memelihara akidah kita ahli sunnah, jangan menyimpang dari Islam. Yang ketiga, tolong ibadah dibenahi, karena sholat ibadah yang pertama diperiksa, sifat sholat Nabi. Saya pergoki Bu, wudhu masih banyak seperti ini. Saya bilang ini bukan wudhu, poco-poco. Di sini cara wudhu, cara sholat, cara takbir. Saya pergoki takbir masih sering seperti ini Pak. Allahu Akbar. Ada lagi Allahu Akbar. Yang disunjukkan sunahkan Rasulullah Allahu Akbar atau maksimal Allahu Akbar, selesai. Nggak perlu Allah, itu kalah perang. Nah di sini cara sholat, cara khusyuk segala macam, tolong dibeli. Kalau enggak ya keterlaluan. Kedua, Ustadz Yazid, Panduan Keluarga Sakinah. Anak bapak yang sudah SMP SMA tolong didoktrin agar dia milih pasangan yang benar. Saya bilang memilih istri biar kaya raya, yang penting solehah, betul? Yang keempat, Bunda, ini yang dipakai semua ulama salaf, Muhammadiyah, Dewan Dakwah Persis Salafi, Riyadus Solihin, bimbingan hidup sempurna. Ini ada 4 judul, silakan di tangga hubungi manajer pemasaran saya.